Mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah tugas 4. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini 46 sebenarnya. Sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat ma'nawiyah. Soal yang ketiga yaitu, mengapa 20 sifat wajib Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskan ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Yang kami maksud dari sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis menginduk kepada sifat-sifat di atas. Misalnya dalam Asmaul Husna disebutkan sifat Khalik atau pencipta. Apabila kita menetapkan sifat Khalik untuk Allah, maka secara otomatis kita menetapkan sifat Qudrah atau kuasa bagi Allah. Sebab tidak mungkin dapat menciptakan jika Allah tidak kuasa. Dan juga perlu diketahui, sifat wajib 20 ini bukanlah seluruh sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat mengetahui seluruhnya. Di antara sifat wajib yang tidak terbatas jumlahnya tersebut ada 20 sifat yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Aqidatul Awam, bab nufa lambi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi asyrina sifah. Adapun setelah itu, maka ketahuilah bahwasanya wajib bagi mukallaf mengetahui sebagian sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini 46 sebenarnya. Sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat qudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah Qadirun atau zat yang kuasa. Soal yang kelima, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. 1. Wujud, artinya ada. Dalil naklinya yaitu sesuatu yang diciptakan ada yang menciptakan. Dalil naklinya, apakah ada pencipta selain Allah yang diterangkan pada Quran Surat Fatir ayat 3. Yang kedua, qidam, artinya dahulu atau tidak berawal. Dalil aklinya, jika Allah Subhanahu wa taala berawal, maka dia makhluk. Dan dalil naklinya yaitu dialah yang awal dan yang akhir dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3. 3. Baqo, yang artinya kekal tidak berakhir. Dalil aklinya, Allah tidak bergantung pada apapun yang bisa membinasakannya. Dalil naklinya, yaitu semua akan binasa kecuali wajahnya. Quran Surat Al-Qusra ayat 88. 4. Mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Dalil aklinya, pencipta pasti berbeda dari ciptaannya. Dalil naklinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Quran Surat Asy-Syura ayat
11. 5. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Dalil aklinya adalah Allah tidak butuh kepada apapun, dan dalil naklinya yaitu sesungguhnya Allah Maha Kaya dari segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. 6. Wahdaniyah, artinya esa. Dalil aklinya tidak mungkin ada Tuhan sempurna, pasti akan bertentangan. Dalil naklinya, katakanlah dan Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. 7. Qudrat, yang artinya berkuasa. Dalil aklinya, pencipta pasti punya kuasa menciptakan. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. 8. Iradah, yang artinya berkehendak. Dalil aklinya, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Dalil naklinya, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. 9. Ilmu, artinya mengetahui. Dalil aklinya, mustahil pencipta tidak tahu apa yang Ia ciptakan. Dalil naklinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 35. 10. Hayat, yang artinya hidup. Dalil aklinya, mustahil Tuhan mati atau tidak hidup. Dalil naklinya, dan bertakwalah kepada yang Maha hidup. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. 11. Sama, yang artinya mendengar. Dalil aklinya yaitu Tuhan pasti mendengar makhluknya. Dalil naklinya yaitu sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. 12. Basar, artinya melihat. Dalil aklinya, Tuhan melihat segalanya yang Ia ciptakan. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. 13. Kalam, yang artinya berfirman. Dalil aklinya, Tuhan dapat memberi wahyu kepada Nabi. Dalil naklinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 64. 14. Kaunuhu qadiran, yang artinya dalam keadaan berkuasa. Dalil aklinya yaitu turun dari kudrah, dan dalil naklinya Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. 15. Kaunuhu muridan, yang artinya dalam keadaan berkehendak. Dalil aklinya turunan dari iradah. Dalil naklinya Quran Surat Ibrahim ayat 27. 16. Kaunuhu aliman, yang artinya dalam keadaan mengetahui. Dalil aklinya turunan ilmu, dan dalil naklinya Quran Surat An-Nur ayat 35. 17. Kaunuhu hayyan, yang artinya dalam keadaan hidup. Dalil aklinya turunan hayat, dan dalil naklinya Quran Surat Al-Furqan ayat 58. 18. Kaunuhu sami'an, yang artinya dalam keadaan mendengar. Dalil aklinya yaitu turunan sama, dan dalil naklinya Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. 19. Kaunuhu basiron, yang artinya keadaan melihat. Dalil aklinya turunan dari basor, dan dalil naklinya Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. 20. Kaunuhu mutakaliman, yang artinya keadaan berfirman. Dalil aklinya turunan dari kalam, dan dalil naklinya Quran Surat An-Nisa ayat 164.